Bab 261, siapa pria itu? Ya, Herman segera menelepon Hailey, tetapi Sylvie lah yang menjawab. Oh, itu kamu, Sylvie. Saya ingin berbicara dengan Hailey. Cepat dapatkan dia di telepon. Petik 2. Sekarang Camden setelah kehilangan begitu banyak mitra dan setidaknya beberapa miliar dolar dalam bisnis karena Hailey, Herman akhirnya merasa percaya diri ketika menghadapi Sylvie. Sylvie berkata, Hailey dan aku ada di rumah sakit. Hailey sudah pingsan dan diinfus. Jika tidak ada yang penting, mengapa kita tidak menunggu sebentar? Petik 2. Herman berseru, tidak ada yang penting. Putrimu telah menyebabkan Camdens hampir bangkrut. Putri Anda, seharusnya Jordan yang akan menderita. Putri Anda harus tahu apa yang telah dia lakukan. Tuan Stelle telah mengalami pukulan besar. Potong omong kosong dan serahkan telepon ke Hailey. Sylvie dan Hailey berada di rumah sakit, dan dia tidak disuntik. Hailey hanya berpura-pura pingsan sekarang karena dalam situasi seperti itu, tidak mungkin dia bisa menjelaskan masalah itu kepada Jordan sama sekali. Halo, kata Hailey melalui telepon. Herman dengan cepat menyerahkan telepon itu kepada Diana. Begitu Diana mengambil telepon, dia menegur, Hailey Camden. Apa yang ada di otakmu? Lupakan saja jika Anda memiliki masalah dengan Tyler sebelum Jordan mengungkapkan identitasnya. Tapi kamu sudah tahu identitas Jordan ketika kamu mencoba untuk punya bayi. Kenapa kamu begitu bodoh sampai melakukan hal bodoh seperti itu? Hailey berkata dengan sedih, maaf, Nenek. Kamu menyesal. Apakah Anda tahu bahwa Anda telah membuat marah Jordan, yang sekarang akan berurusan dengan keluarga kami? Tanda tanya tanda seru. Semua perusahaan yang bekerja dengan kami telah mengakhiri kerjasama. Apakah Anda tahu bahwa kami akan segera bangkrut? Diana berteriak keras. Mendengar ini, Hailey terkejut, dan dia bertanya, apa? Mengapa itu bisa terjadi? Hailey sama sekali tidak tahu bahwa Jordan dapat dengan mudah mengubah miliarder seperti dia kembali ke keadaan semula. Alasan yang disebut sebagai kekayaan bersih Camdens 4 miliar dolar bukanlah dalam bentuk uang tunai dan real estate. Diana berkata, kamu harus menangani masalah ini dengan benar. Berlutut dan mohon pada Jordan. Kemudian, jelaskan padanya dengan benar, dan pastikan untuk memintanya memaafkan Anda. Kalau tidak, jangan kembali lagi. Petik 2. Hailey menutup telepon dan berbaring di ranjang rumah sakit sambil menangis. Sylvie dengan cepat duduk dan menepuk punggung Hailey untuk menghiburnya. Hailey berkata sambil menangis, nenek selalu seperti ini. Dia mengancam untuk menyangkal saya sepanjang waktu. Jika dia menyayangiku dan menghargai kami sejak aku masih kecil, aku tidak akan selingkuh saat itu. Ini semua salah nenek. Sylvie tidak berharap Hailey menyalahkan neneknya atas tindakannya. Sylvie menyelidiki, siapa sebenarnya pria itu? Kenapa kau menyembunyikannya dariku juga? Petik 2. Namun, Hailey masih tidak berencana untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Dia menyeka air matanya dan kemudian memutar nomor telepon Jordan. Kamu tidak pusing lagi. Setelah Jordan mengangkat telepon, dia pertama-tama mengejek Hailey dengan sinis. Semua orang hampir pingsan ketika mereka melihat hasil tes, tetapi Hailey tidak karena dia sudah lama tahu apa yang telah dia lakukan. Hailey berkata, "Yah, aku jauh lebih baik sekarang, tapi aku masih di rumah sakit dengan infus." Wanita ini masih berpura-pura menyedihkan. Beraninya kau begitu berani membuatku menjadi istri selingkuh. Tanda tanya petik 1. Jordan berkata, aku akan ke rumah sakit untuk menemuimu sekarang. Sebaiknya kau jujur padaku. Jordan tahu rumah sakit dan bangsal tempat Hailey berada, jadi dia meletakkan telepon dan segera bergegas. Begitu dia tiba di pintu bangsal, Sylvie berinisiatif untuk menyapa Jordan, mungkin karena dia takut Jordan akan memukul Hailey, dan menasihati, Jordan, santai saja. Sisi baiknya, Anda memiliki seorang putra. Lihat betapa lucunya dia. Jordan menemukan bahwa si kembar berada di buayan, tetapi mereka sekarang terpisah. Anak laki-laki, Luke, ditempatkan di dekat pintu, dan gadis itu ditempatkan di sudut terdalam. Mereka mungkin melakukan itu karena takut membuat Jordan kesal. Jordan memang sangat berbesar hati melihat putranya sendiri, Luke. Namun, Leah yang menggemaskan seharusnya adalah anak Jordan. Jordan selalu menginginkan anak perempuan. Memiliki sepasang anak kembar akan luar biasa dan patut ditiru. Namun, mereka dilahirkan dari ayah yang berbeda. Jordan sama sekali tidak bisa memaafkan Hailey.
Yordania. Berbaring di tempat tidur sambil meneteskan air, Hailey berpura-pura lemah dan memanggil Jordan. Jordan berjalan mendekat, tapi dia tidak bisa memukulnya. Dia mungkin melakukannya ketika dia melihat hasilnya, tetapi sekarang dia tidak melakukannya. Hailey memandang Jordan dan bertanya dengan tatapan penuh pengabdian, "Jordan, apakah kamu menyukai nama Luke? Mengapa Anda tidak membiarkan kakek Anda menamainya? Putra kami benar-benar mirip denganmu. Ketika dia tumbuh dewasa, dia harus setampan dan teliti sepertimu." Petik 2. Hailey mencoba menggunakan putra Jordan untuk meredakan amarahnya saat ini. Namun, Jordan tidak ingin terus membicarakan hal ini dengan Hailey. Sebaliknya, dia langsung ke intinya, "Katakan, siapa ayah dari anak itu?" Petik 2. Jangan coba-coba bilang itu Tyler Collins. Aku sudah mengirim seseorang untuk menginterogasinya, dan dia bahkan tidak ada di Orlando saat itu. Dia telah tinggal di New York City. Petik 2. Lagi pula, kalian menggunakan perlindungan saat berhubungan intim di hotel sebelumnya. Hailey berkata, "Itu memang bukan Tyler. Saya mengatakan bahwa itu Tyler, hanya demi meludahi Anda." Petik 2. Lalu siapa? Anda belum mengenal Chaiden saat itu. Apakah itu berarti Anda memiliki pria lain selain saya, Tyler, dan Chaiden? Hailey Camden, Anda benar-benar menyembunyikan semuanya dengan baik. Anda benar-benar membuat saya dalam kegelapan. Petik 2. Jordan benar-benar terperangah. Jika bukan karena hasil tes paternitas yang dia kumpulkan hari ini, dia tidak akan tahu bahwa Hailey memiliki pria lain. Jika Jordan beruntung menjadi ayah dari kedua si kembar, dia mungkin tidak akan pernah tahu selama sisa hidupnya bahwa Hailey telah berselingkuh ketika dia sangat mencintainya. Dia adalah. Hailey ragu-ragu untuk berbicara. Siapa dia? Jordan bertanya dengan keras, menakuti bayi-bayi itu sampai-sampai mereka menangis. Hailey tidak tahan melihat bayi menangis, jadi dia dengan cepat menjawab, "Cinta pertamaku." Cinta pertama. Jordan tercengang. Dia telah menikah dengan Hailey selama 3 tahun dan tentu saja tahu tentang sejarah hubungannya. Ketika Jordan bertemu Hailey, dia sudah kuliah. Gadis cantik seperti dia tidak mungkin selalu hijau. Hailey berkata, "Pria itu adalah teman sekelas SMA saya yang saya sukai. Kami pergi ke kampus yang sama juga." Jordan berpunuk dengan dingin dan berkata, "Ternyata kamu telah tidur dengan cinta pertamamu selama 3 tahun kamu menikah denganku." Petik 2. Tidak seperti itu. Saya tidak menghubunginya selama 3 tahun kami menikah, Hailey langsung membantah. Jordan semakin marah. "Kamu tidak menghubunginya selama 3 tahun pernikahan kami, tetapi ketika kami mulai mencoba untuk memiliki bayi, kamu mulai menghubunginya lagi. Apakah itu yang kamu maksud?" Petik 2. Jordan mengucapkan kata-kata itu karena marah. Namun, dia tidak menyangka akan mendengar Hailey menjawab dengan lugas, "Ya." Petik 2. Bab 262, Hailey masih berbohong. Jordan sangat marah dengan Hailey karena dia ingin mencabut jarum di tangannya. Jordan membentak dengan marah, "Hailey Camden. Anda sebaiknya membuat diri Anda jelas. Jika Anda sangat ingin memiliki bayi cinta pertama Anda, mengapa Anda tidak menikah dengannya? Kau anggap aku apa? Kau anggap aku apa? Apa kamu hanya ingin menjalin hubungan romantis denganku saat hamil anak laki-laki lain?" Hailey menundukkan kepalanya, tampak sedikit bersalah saat dia menjelaskan, "Jordan, aku tidak punya pilihan." Petik 2. Apakah Anda masih ingat bahwa ketika kami pertama kali mencoba untuk memiliki bayi, semuanya tidak berhasil? Jordan ingat bahwa keduanya tidak memiliki anak tahun lalu segera setelah mereka pindah. Sebaliknya, Hailey hamil lama setelah mereka mulai hidup bersama. "Mengapa?" Hailey menjelaskan, "Saya terlalu ingin hamil dengan bayi Anda, dan kami belum bisa hamil sekarang, jadi saya sedikit cemas." Petik 2. Kemudian, ketika saya berbicara dengan Rachel tentang hal itu, dia mengatakan bahwa, kami mungkin menghadapi masalah karena Anda mungkin impoten. Petik 2. Jordan menamparkan sandaran tangan ranjang rumah sakit dengan marah. "Pelacur itu, Rachel Quinn. Kaulah yang bermasalah." Jordan sangat marah. Hailey melanjutkan, "Rachel tiba-tiba teringat operasi yang Anda katakan harus Anda jalani ketika kita berada di luar negeri. Kami tidak meminjamkan Anda uang, jadi Anda mencari Grandown Lily dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk operasi. Kemudian, Rachel membawa saya ke rumah sakit tempat Anda menjalani operasi dan memeriksa catatan medis Anda saat itu." Petik 2. Dokter mengatakan penyakitmu saat itu sangat istimewa,
Dan kemudian, kami menemukan bahwa kamu terinfeksi oleh orang-orang yang telah menghabiskan waktu di medan perang. Anda bahkan mengatakan kepada saya bahwa Anda telah pergi ke medan perang untuk pelatihan. Petik 2. Dokter mengatakan kepada saya bahwa Anda mungkin menjadi impoten karena ini. Suara Hailey semakin lembut. Hailey benar tentang hal itu. Obat Jordan untuk membuat Chaiden menjadi mandul didapat dari medan perang. Setelah Jordan terinfeksi, hal itu mempengaruhi kesuburannya, tetapi dia sembuh di kemudian hari. Jordan mencibir, jadi, setelah mengetahui bahwa aku tidak bisa punya anak, kamu memutuskan untuk mencari bantuan orang lain, ya? Hah? Apakah kamu lupa bahwa aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa semua keturunan Steles harus menjalani tes paternitas? Petik 2. Hailey berkata, awalnya saya tidak ingin melakukan itu, tetapi Rahel mengatakan bahwa jika kami tidak memiliki anak, saya pasti tidak akan dapat mewarisi aset keluarga Anda bahkan jika saya menikahi Anda. Petik 2. Rahel menyarankan saya untuk mencobanya dan kemudian mengutak-atik laporan tes ayah setelah melahirkan. Ya, seperti yang Anda tahu, saya selalu mengikuti sarannya, jadi saya mendengarkannya dan melakukannya. Petik 2. Huff. Jordan mencibir dan memandang Hailey, seorang wanita cantik yang berbadan sehat dan cerdas tetapi memilih untuk menerima nasihat dari orang luar tentang masalah yang begitu penting dalam hidupnya. Hailey Camden, hidupmu benar-benar menyedihkan. Setelah mengetahui kebenarannya, Jordan tidak ingin mendengarkan penjelasannya lagi, jadi dia berkata, oke, sekarang aku hanya ingin tahu nama cinta pertamamu. Petik 2. Hailey tahu bahwa Jordan berencana membalas dendam dengan pria itu. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melepaskan jarum suntik itu sendiri, turun dari tempat tidur, dan memohon pada Jordan, Jordan, jangan balas dendam padanya, oke. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia setuju untuk melakukannya hanya karena saya memintanya. Dia sangat menyedihkan sekarang. Istrinya mengalami kecelakaan mobil tepat setelah bayi mereka lahir. Dia sekarang merawat bayinya sendirian, dan dia tidak punya pekerjaan. Jika kamu ingin membalas dendam padanya, dia pasti tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi bisakah kamu melepaskannya karena dia sangat menyedihkan dan tidak benar-benar mencoba memprovokasimu? Petik 2. Jika kamu tidak menyukai Leah, aku bisa mencampakkannya atau memberikannya. Saya dapat menempatkan dia untuk diadopsi di luar negeri, dan saya jamin Anda tidak akan melihatnya selama sisa hidup Anda. Apakah itu akan berhasil? Setelah mendengar kata-kata Hailey, Jordan tidak berdaya untuk melakukan hal lain. Air mata mengalir dari mata Jordan. Ini adalah kedua kalinya dia menangis untuk Hailey. Pertama kali adalah karena cinta dan pengabdiannya yang mendalam padanya. Kali ini, itu karena dia merasa gagal total. Orang yang dulu sangat dia cintai benar-benar memperlakukannya seperti orang bodoh. Mereka berdua ingin punya anak, tapi Hailey justru meminta bantuan orang lain. Jordan menatap bayi perempuan di depannya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan biologis dengannya, dia berharap dia adalah putrinya. Sepasang kembar seperti itu sangat langka. Jordan bisa memiliki seorang putra dan putri pada saat yang sama. Namun, Hailey menghancurkan segalanya. Jordan menyeka air matanya, memandang Hailey, dan berkata, Hailey, aku akan membawa Luke pergi dalam 6 bulan, jadi kamu harus menghargai waktu yang kamu miliki bersama putraku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jordan pergi dengan sedih. Yordania, Yordania. Hailey terus memanggil Jordan dari belakang sementara memar muncul di tempat jarum ditusukkan ke pergelangan tangannya. Sylvie dengan cepat menariknya kembali. Setelah mengetahui kebenarannya, Jordan kembali ke Jade Villa dengan mobilnya. Dia tidak memaksa Hailey untuk memberitahunya siapa orang yang membuatnya diselingkuhi. Dia juga tidak memerintahkan bawahannya untuk berurusan dengannya. Karena Hailey sudah mengatakan bahwa pria itu dalam keadaan menyedihkan dan dialah yang meminta bantuannya, apalagi yang bisa dilakukan Jordan. Dia hanya bisa menyalahkan surga karena mempermainkannya. Ketika Jordan tiba di rumah, Victoria melihat bahwa dia dalam suasana hati yang muram dan dengan demikian menuangkan secangkir teh panas untuknya, tetapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Dia kemudian mengeluarkan minuman dingin dari lemari es, tetapi Jordan meminum semuanya sekaligus. Itu sangat dingin. Sekarang, hanya makanan sedingin es yang bisa, tapi Jordan meminum semuanya sekaligus. Jordan sudah lama kecewa. Seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Victoria pergi untuk membuka pintu,
hanya untuk menemukan bahwa Pablo ada di luar. Halo, Nona Victoria. Petik 2. Pablo juga sangat menghormati Victoria. Victoria tahu bahwa Pablo adalah salah satu bawahan Jordan, jadi dia menjawab dengan sopan, silakan masuk, Tuan Dalton. Petik 2. Terima kasih, Nona Victoria. Pablo tidak datang sendiri. Dia telah membawa Rahel bersamanya. Hah? Bukankah ini sahabat Hailey, Rahel? Victoria bertanya dengan rasa ingin tahu. Pablo menjawab, ya, Nona Victoria. Tuan Jordan baru saja menginstruksikan saya untuk membawanya ke sini dari Orlando. Halo, Miss Clarke. Rahel juga menyapa Victoria dengan hormat. Oh, halo. Victoria mengundang mereka berdua masuk. Pablo berjalan ke Jordan, duduk di sofa dan minum anggur. Stelle, aku sudah membawa Rahel Quinn ke sini. Petik 2. Stelle. Rahel juga tidak berani lagi bersikap tidak hormat kepada Jordan. Seandainya dia tahu bahwa Jordan akan mencapai apa yang dia miliki hari ini, dia tidak akan berani melawannya saat itu. Namun, Jordan berkata dengan lemah dengan ekspresi datar di wajahnya, biarkan dia pergi. Dia telah meminta Pablo untuk membawa Rahel dari Orlando untuk mencari tahu darinya siapa ayah Leah dan mengapa Hailey mengkhianatinya. Sekarang setelah Hailey sendiri yang mengatakan yang sebenarnya kepada Jordan, Jordan tidak perlu lagi bertanya kepada Rahel tentang hal itu. Pablo tertegun sejenak. Dia dengan susah payah melewati batas kecepatan sampai ke sini untuk membawa Rahel, yang dia temukan secepat mungkin, ke sini. Namun, Jordan akan membiarkannya pergi tanpa bertanya apapun. Rahel pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Jordan. Jadi, dia berinisiatif untuk pergi dan menuangkan segelas anggur untuk Jordan. Ketika Jordan melihat Rahel mendekatinya, dia segera dan secara naluriah menamparnya. Rahel, yang memiliki tubuh kurus dan ringan, langsung jatuh ke tanah. Jordan menyerang Rahel dengan marah, Rahel Quinn, ini semua salahmu, brengsek. Itu semua karenamu Hailey akan mengkhianatiku dan melahirkan anak laki-laki lain. Petik 2. Aku bisa saja punya anak kembar, tapi kamu merusak semuanya. Rahel menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, aku telah dianiaya. Tuan Stelle, apa hubungannya ini denganku? Petik 2. Jordan berkata, jika Anda tidak memberitahu Hailey tentang kesehatan dan ketidaksuburan saya, Hailey tidak akan pergi ke rumah sakit untuk melihat catatan medis saya dan pergi menemui cinta pertamanya. Petik 2. Namun, ketika Rahel mendengar ini, dia bertanya dengan ekspresi bingung, ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Aku belum pernah membawa Hailey ke rumah sakit sebelumnya. Petik 2. Bab 263, ayah biologis adalah orang lain. Jordan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu katakan? Anda tidak membawa Hailey ke rumah sakit. Petik 2. Melihat Jordan mempertanyakan perkataan Rahel, Pablo pun langsung menegaskan dominasinya sebagai bos geng. Rahel Quinn, jika Anda berani berbohong kepada Tuan Jordan, konsekuensinya akan serius. Petik 2. Rahel berkata dengan ekspresi tak berdaya, saya tidak akan berani berbohong kepada Anda, Stelle. Saya berakhir dalam situasi ini hari ini karena saya menyinggung Anda. Petik 2. Saya tidak akan pernah berani membohongi Anda lagi, Tuan Stelle. Berdasarkan ekspresi mikronya, Jordan merasa Rahel tidak berbohong. Atau lebih tepatnya, mengingat kondisinya saat ini, dia tahu bahwa dia tidak akan berani berbohong. Jordan terus bertanya, kamu belum pernah ke rumah sakit tetapi apakah kamu memberitahu Hailey bahwa aku tidak subur? Rahel buru-buru menjelaskan, aku bersumpah demi Tuhan, aku pasti tidak mengatakan itu tentangmu. Hailey yang mengatakannya. Apa katamu? Jordan sekali lagi terkejut. Rahel berkata, saat itu, dia baru saja menikah lagi denganmu, dan dia sangat ingin mengandung anakmu karena dia telah mengkhianatimu dan takut keluargamu tidak akan menyetujuinya. Dia ingin anaknya mengizinkannya mewarisi aset Stelles. Namun, kalian berdua telah tidur di kamar yang sama bersama-sama, dan dia masih belum hamil. Jadi, dia benar-benar cemas. Pada beberapa kesempatan, dia bertanya kepada saya mengapa saya belum hamil, dan dia bertanya apakah itu karena Anda tidak subur. Petik 2. Saya tertawa dan bertanya apa yang membuatnya begitu cemas karena hamil tidak semudah itu. Selain itu, saya juga mengatakan bahwa karena Anda bisa mengalahkan 10 orang sendirian, Anda pasti sehat dan dalam kondisi fisik yang sangat baik. Petik 2. Oh, aku ingat.
Dia mengambil inisiatif untuk menyebutkan bahwa Anda telah menjalani operasi dan bahkan menyeret saya ke sana untuk melihatnya. Namun, saya tidak punya waktu, jadi saya tidak menemaninya. Petik 2. Jordan tercengang. Tiba-tiba, dia tidak tahu siapa yang harus dia percayai. Cerita yang dituturkan oleh kedua wanita itu berbeda, tetapi mereka sama-sama suka berbohong. Jordan tiba-tiba meletakkan gelas anggur, tidak lagi lemah dan tanpa semangat juang seperti sebelumnya. Namun, dia tersenyum dan berkata kepada Rahel dengan ragu, "Rahel, kamu benar-benar ahli kebohongan. Anda benar-benar dapat berbohong melalui gigi Anda dengan wajah lurus. Aku sangat mengagumimu." Rahel berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Tuan Stelle, kita sudah saling kenal bukan hanya 1 atau 2 hari tapi 3 tahun. Apakah kamu tidak tahu orang macam apa aku ini? Ya, saya mungkin gila pria dan merasakan dorongan untuk menggoda pria tampan setiap kali saya melihatnya, tetapi saya selalu menjadi wanita yang berprinsip." Petik 2. Saya pernah secara tidak sengaja tidur dengan seorang pria muda dan hamil dengan anaknya, tetapi saya dengan tegas memutuskan untuk menggugurkannya. Aku tidak bisa membiarkan suamiku membesarkan anak orang lain. Aku tidak bisa menipunya seperti itu. Jordan mengangguk. Dia sangat jelas tentang masalah ini. Rahel melanjutkan, "Tuan Stelle, kamu selalu mengatakan bahwa aku bukan wanita yang baik. Bolehkah saya bertanya, bagaimana saya memperlakukan Anda dalam 3 tahun terakhir? Selama 3 tahun Anda menjadi suami Hailey, semua teman Hailey mengejek Anda dan mencemooh Anda. Apakah saya pernah memandang rendah Anda sebelumnya?" Petik 2. Jordan tetap diam dan mengingat bahwa Rahel adalah yang terbaik baginya selama 3 tahun itu. Teman-teman Hailey yang lain akan mengabaikan Jordan setiap kali mereka bertemu dengannya, baik itu di mall atau di tempat lain. Bahkan jika mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyapanya. Rahel berbeda. Dia akan mengambil inisiatif untuk menyambut Jordan dengan gembira sepanjang waktu dan mentraktirnya makan dan minum. Jordan selalu berpikir bahwa Rahel hanya bernafsu pada ketampanannya. Namun, setelah dia memikirkannya, dia menyadari bahwa Rahel telah bertemu dan tidur dengan banyak pria tampan sebelumnya. Selain itu, dia adalah suami sahabatnya, jadi bahkan jika dia mentraktirnya 100 kali makan, tidak mungkin dia akan membuat kemajuan dengannya. Itu hanya berarti bahwa Rahel sebenarnya bukan orang yang mengerikan. Rahel terus membela diri, "Kamu selalu mengatakan bahwa aku menyesatkan Hailey, tapi tahukah kamu? Hailey adalah orang yang menghasutku saat pertama kali aku selingkuh dari suamiku." Petik 2. Apa katamu? Itu tidak mungkin. Hailey begitu polos saat itu. Tidak mungkin dia akan memintamu melakukan hal seperti itu. Entah kenapa, Jordan justru membela Hailey. Rahel berkata, "Hailey tidak bersalah di permukaan. Bahkan, dia lebih kejam dari saya. Dia bahkan lebih serakah dariku. Jika dia benar-benar baik dan saya benar-benar mengerikan, mengapa dia memilih untuk menjadikan saya sahabatnya ketika dia dapat memiliki banyak teman?" Petik 2. Burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Jika Hailey benar-benar tidak menyetujui perilaku Rahel, dia tidak akan menjadi sahabat Rahel selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, Hailey dan Rahel sama satu sama lain. Perbedaannya adalah Hailey terlalu cantik. Dia adalah gadis impian setiap pria. Dia harus mempertahankan citranya dan hanya menampilkan sisi cantiknya. Hanya dengan begitu dia bisa membuat anak laki-laki terus berfantasi tentang dia dan mencintainya. Rahel berbeda. Dia berpenampilan rata-rata dan memiliki sangat sedikit pelamar sehingga dia bisa mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Duduk di sofa, Jordan memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia merokok dan mengingat kenangan yang dia bagikan dengan Hailey. Dia tiba-tiba merasa bahwa Hailey jauh lebih buruk daripada Rahel. Ya, bagaimana bisa orang dewasa yang lahir dari keluarga kaya dan lulus dari universitas bergengsi bisa disesatkan dengan begitu mudah? Hailey Camden adalah wanita nakal sejak awal. Dia wanita yang mengerikan. Jordan buru-buru bertanya, apakah cinta pertama Hailey adalah teman sekelas temannya yang istrinya telah meninggal dan sekarang menjadi ayah tunggal? Petik 2. Rahel memikirkannya dan berkata, cinta pertama, SMA, oh, ada orang seperti itu, tapi dia baru saja menikah, dan istrinya baik-baik saja. Dia tidak punya anak sama sekali. Petik 2. Itu berbeda dari apa yang dikatakan Hailey. Yang mana dari keduanya yang mengatakan yang sebenarnya? Jika apa yang dikatakan Hailey itu benar,
Jordan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalannya sendiri untuk membuat Hailey tetap mencintainya. Itu adalah masalah yang bisa berlalu begitu mereka menerimanya. Tapi bagaimana jika Rahel mengatakan itu nyata? Ayah Leah bisa jadi orang lain. Jordan bertanya kepada Rahel, siapa nama cinta pertamanya? Apa kau tahu di mana dia tinggal? Rahel berkata, namanya Wilbur Kay. Dia tinggal di perkebunan Green Haven. Jordan menjepit rokoknya dan segera berdiri. Ayo pergi ke perkebunan Green Haven segera. Jordan ingin pergi ke Orlando untuk melihat cinta pertama Hailey dan kemudian menanyakan apakah dia ayah dari Leah. Iya, Pablo segera meraih lengan Rahel dan membawanya ke mobil. Victoria ingin ikut, tetapi Jordan membantah, Victoria, tetap di New York. Aku akan menangani ini sendiri. Petik 2. Oke, Victoria juga tahu bahwa dia hanya akan menambah masalah jika dia pergi. Dia memutuskan bahwa Jordan dan Hailey harus menangani urusan hubungan mereka sendiri. Bab 264, menghancurkan kediaman Hailey. Sebelum pergi, Victoria hanya bisa memeluk Jordan. Dia berkata dengan penuh kasih, sayang, kamu sangat baik, dan kamu tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat dalam hidupmu. Mengapa Tuhan begitu tidak adil kepada Anda? Kenapa dia harus menyiksamu seperti ini? Victoria terlalu kasihan pada Jordan. Jordan mencintai Hailey dengan sepenuh hatinya, hanya untuk disakiti olehnya dengan kejam. Namun, Jordan tidak menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, mungkin, ini adalah pembalasan. Pembalasan dendam. Victoria melepaskan Jordan dan menatapnya dengan bingung. Jordan berkata, Victoria, sebenarnya aku tidak sebaik yang kamu bayangkan. Saya juga telah melakukan banyak hal jahat dan jahat sebelumnya. Victoria bertanya dengan tidak percaya, apa, perbuatan jahat apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Petik 2. Aku menyakiti seorang gadis sebelumnya, kata Jordan, tidak mau mengingat masa lalu. Victoria bertanya langsung, bagaimana kamu menyakitinya? Siapa dia? Petik 2. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Victoria, saya tidak ingin menyebutkan masalah ini karena telah sangat merusak hidup saya. Aku harus pergi sekarang, tetap di rumah dan jaga dirimu. Petik 2. Jordan hanya ingin segera mengetahui siapa ayah kandung Leah dan apakah Hailey berbohong atau tidak. Jordan mengendarai mobil yang sama dengan Victoria dan Pablo saat mereka menuju Orlando. Lebih dari 1 jam kemudian, di perkebunan Green Garden di Orlando. Ketuk-ketuk. Pintu sebuah rumah di perkebunan diketuk tanpa henti. Siapa ini? Pemilik rumah tampak agak berhati-hati dan tidak hanya membuka pintu. Orang yang mengetuk pintu adalah seorang wanita cantik dan modis. Annyeonghaseyo, halo. Saya dari Perry Express. Begitu mendengar sapaan standar Korea, pemilik langsung membuka pintu dan menatap wanita cantik ini. Ternyata kami memiliki kurir Korea di Orlando sekarang. Petik 2. Karena rencana Jordan, gadis-gadis asing bekerja sebagai kurir di setiap kota papan atas, jadi semua orang sudah lama terbiasa. Namun, Pablo tiba-tiba melompat dari persembunyiannya dan menendang pria itu ke dalam rumah sebelum menerobos masuk. Siapa kalian? Pria itu sangat bingung, dan dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi padanya. Pablo mencekik pria itu dan berteriak, Brad, kamu benar-benar kurang ajar. Beraninya kau menyentuh wanita Tuan Jordan. Pria itu bingung, dan dia bertanya, Tuan Yordania. Pada saat ini, Jordan masuk dan menutup pintu. Ketika pria itu melihat Jordan, dia langsung mengenalinya. Jordan Stelle. Pablo menamparnya dan berseru, jadi, Anda benar-benar mengenal Tuan Jordan. Namun, pria itu menatap Jordan dengan polos dan bertanya, Jordan Stelle, tidak ada permusuhan di antara kita. Mengapa Anda menargetkan saya? Petik 2. Jordan memandang pria bernama Wilbur Kay, yang berpenampilan cukup sopan dan tinggal di rumah dengan dekorasi yang bagus. Dia menganggap bahwa dia harus relatif kaya. Tidak heran dia bisa menjadi cinta pertama Hailey di sekolah menengah. Ketika Jordan melihatnya, dia merasakan kecemburuan dan permusuhan, tetapi dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Jordan berkata, kamu pasti Wilbur Kay, kan? Apa kau tidak tahu kenapa aku berurusan denganmu? Jordan tidak ingin mengatakannya secara langsung dan ingin Wilbur menjelaskan dirinya sendiri. Pablo menekan Wilbur ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Hanya karena aku dulu jatuh cinta dengan Hailey Camden. Apakah salah menyukai seseorang?
Setiap anak laki-laki di sekolah kami menyukai Hailey sebelumnya. Menjepit Wilbur di bawahnya, Pablo berkata, aku tidak bertanya padamu tentang masa lalu tapi masa sekarang. Apakah Anda masih berhubungan dengan Hailey Camden? Apakah Anda pernah ke rumah Mer Jordan di Rose Garden Villa? Wilbur dengan panik bertanya, Villa Taman Mawar. Saya belum pernah ke sana sebelumnya. April lalu, istri saya, pacar saya, dan saya berada di Eropa selama sebulan. Aku bahkan tidak berada di negara ini. Petik 2. Jordan dengan hati-hati mengamati ekspresi Wilbur saat dia berbicara dan bertanya, apakah kamu punya bukti? Saya melakukannya, di ponsel saya, Instagram, dan Twitter. Petik 2. Oleh karena itu, Jordan meminta Pablo untuk melepaskan Wilbur dan membuat Wilbur mengeluarkan ponselnya untuk menelusuri akun Twitter dan Instagram miliknya dan pacarnya. Ternyata dia dan pacarnya memang sedang berada di luar negeri saat itu. Dengan kata lain, orang yang berbohong adalah Hailey. Dia tidak meminta cinta pertamanya untuk membantunya sama sekali. Hailey Camden masih berbohong. Jordan kesal. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Hailey sebenarnya masih punya nyali untuk menipu Jordan. Jordan tidak mempersulit Wilbur lagi dan langsung pergi. Di sisi lain, Pablo melemparkan $2.000 ke Wilbur dan mengancam, jangan beritahu siapapun tentang ini. Kalau tidak, Anda akan tahu konsekuensinya. Petik 2. Keduanya kembali ke mobil dari lantai atas, dan Pablo berkata, Tuan Stelle, maafkan aku, tapi meskipun Hailey adalah mantan istrimu, kupikir kita masih harus menghukumnya agar dia bisa berperilaku baik. Petik 2. Bahkan Pablo tidak tahan dengan kenyataan bahwa Hailey berulang kali menipu Jordan. Jika bukan karena Hailey adalah mantan istri Jordan, Pablo tidak akan peduli dengan keluarga asalnya atau betapa cantiknya dia. Dia akan menculiknya dan membiarkan saudara-saudaranya mempermainkannya. Jordan juga memiliki pemikiran yang sama. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, hukuman terbaik untuk Hailey bukanlah memukulinya, tetapi membuatnya berakhir tanpa apa-apa. Petik 2. Telepon Frank dan katakan padanya bahwa aku ingin Camdens bangkrut dalam seminggu. Saya ingin mereka berakhir tanpa apa-apa. Petik 2. Iya, Pablo menjawab dengan hormat. Jordan bertanya, juga, bagaimana kemajuan Hailey Residence? Pablo berkata, ini hampir selesai. Pintu depan naik. Kata-kata, Hailey Residences terlihat sangat mengesankan. Petik 2. Singkirkan, kata Jordan dingin. Titik. Kota New York. Sylvie tiba di bangsal rumah sakit dengan panik dan berkata kepada Hailey, Hailey, kabar buruk, kita dalam masalah sekarang. Petik 2. Banyak mitra kami telah mengajukan laporan terhadap kami dan menuntut kompensasi dari kami. Bahkan nenekmu khawatir sakit sekarang. Dan, kediaman Haileymu. Pada saat ini, Hailey memegang putra Jordan dan menggodanya. Ketika dia mendengar kata-kata Sylvie, dia langsung bertanya dengan panik, apa yang terjadi dengan Hailey Residence? Petik 2. Hailey Residence adalah istana Hailey dan hal yang paling dia pedulikan. Hailey selalu membanggakan dirinya sebagai seorang ratu, dan dia melihat kediaman sebagai istananya di mana dia akan menampilkan pesona dan statusnya. Dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padanya. Sylvie berkata, kudengar itu akan dihancurkan. Tim konstruksi sudah pergi ke lokasi. Tidak. Petik 2. Hailey tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Sambil menggendong bayi-bayi itu, dia bergegas keluar dan berseru, saya ingin segera pergi ke Orlando. Petik 2. Lebih dari 1 jam kemudian. Di kawasan perumahan mewah Hailey Residence di Orlando. Desain ambang pintu Hailey Residence dikenal sebagai salah satu yang paling mewah dan indah di dunia. Itu dirancang oleh seorang desainer terkenal yang disewa Jordan dari luar negeri. Papan dengan tulisan, Hailey Residences sudah digantung di pintu. Namun, pada saat ini, itu sudah dihapus. Jangan disingkirkan. Berhenti. Cepat. Hentikan. Sebuah Audi tiba-tiba melaju, dan Hailey bergegas dengan cepat.